Selamat malam Bapak dosen, saya akan menjawab hasil ujian yang diberikan oleh Bapak dosen. Nama lengkap saya Priska Maria Wiatia, kelas 3A1 Ilmu Pemerintahan. Pertama, jelaskan secara singkat intisari dari paradigma teori-teori pembangunan. A. Teori modernisasi. Teori ini menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakangnya ke masyarakat modern. Modernisasi merupakan proses perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara dari abad ke-17 sampai ke-19 yang kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Perubahan tersebut juga terjadi di Amerika Selatan, Asia, dan Afrika pada abad ke-19 dan ke-20. Teori modernisasi fokus pada cara masyarakat pramodern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Masyarakat modern adalah masyarakat industri. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan untuk memodernkan masyarakat adalah dengan industrialisasi. B. Teori ketergantungan. Salah satu teori pembangunan yang dikembangkan pada akhir tahun 1950-an di bawah bimbingan Direktur Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin, Rani Presby, yang menekankan pada konsep ekonomi yang mengidentifikasi ketergantungan finansial antara negara maju dan negara dunia ketiga. Menurut teori ketergantungan, pembangunan di negara-negara berkelanjutan dan negara yang sedang berkembang di dunia ketiga sebagai sesuatu yang sama. C. Teori pasca ketergantungan. Ketiga kelompok yang disebut sebagai teori pasca ketergantungan kelompok teori ini merupakan reaksi atau menolak teori ketergantungan yang dianggap terlalu menyederhanakan persoalan, padahal dalam kenyataannya gejala pembangunan khususnya di negara-negara yang sedang berkembang jauh lebih kompleks. D. Teori pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan dengan cara menyesuaikan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber daya alam yang menopang dalam satu ruang wilayah daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dengan pemanfaatan ruang wilayah beserta potensi sumber daya yang ada bagi tujuan pembangunan manusia atau masyarakat itu sendiri. E. Teori pembangunan manusia. Paradigma pembangunan yang disebut sebagai suatu konsep yang holistik mempunyai 4 unsur penting, yakni peningkatan produktivitas, pemerataan kesempatan, kesinambungan pembangunan, pemberdayaan manusia. 2. Berikan pendapat Anda serta contoh tentang strategi pembangunan setelah pandemi COVID-19 era new normal di beberapa bidang sebagai berikut. A. Pembangunan di bidang ekonomi. Setiap sisi harus bisa dijaga agar setiap program-program yang akan dilaksanakan untuk mendorong perekonomian dapat terus berjalan. Dalam menjaga masyarakat tetap sehat, maka upaya untuk menjaga mata pencarian manusia dalam bertahan hidup juga harus dilakukan. Contohnya seperti subsidi bunga ultra, mikro, dan UMKM yang pada saat sekarang ini sedang berjalan. B. Pembangunan di bidang politik. Memahami realitas ekonomi politik bukan berarti kita sebagai warga negara cukup pasrah saja dalam menghadapi krisis kesehatan ini. Memahami bahwa negara bukanlah
institusi yang netral dan berisi konflik kepentingan membuat kita perlu mengupayakan jalan keluarnya. Contohnya, kita harus berhenti bersikap naif dengan mengandalkan elit politik dan negara untuk menyelesaikan masalah kesehatan ini. Masyarakat harus membangun inisiatif perlindungan kesehatan masyarakat secara mandiri dengan semangat gotong royong. C. Pembangunan di bidang sosial. Melakukan penanganan kesehatan untuk menanggulangi darurat kesehatan dengan berbagai kebijaksanaan. Contohnya, pembatasan sosial berskala besar PSBB agar virus ini tertangani dengan baik. D. Pembangunan di bidang pendidikan. Lakukan peninjauan kembali terhadap target pembelajaran yang ingin dicapai agar selaras dengan situasi dan kondisi baru dalam new normal ini. E. Pembangunan di bidang keagamaan. Menyiapkan protokol pelaksanaan AKB agar masyarakat aman COVID-19 dan produktif. Kebijakan ini penting untuk disosialisasikan seluas mungkin kepada masyarakat agar dipahami dan dijalankan secara patut dan konsisten seperti kami dengar dan kami taati. E. Pembangunan di bidang lingkungan. Menjaga dan melestarikan kesehatan lingkungan di bawah wabah virus ini dengan melakukan bersih lingkungan bersama kelompok yang sudah ditetapkan dan juga menjaga pola hidup sehat dan dalam suatu lingkungan tersebut. Contohnya selalu cuci tangan, gunakan masker, dan jaga jarak aman. Yang ketiga, bagaimana strategi pembangunan dengan paradigma people central development. Melihat dengan kasus tersebut, sebagaimana mestinya desa ini sebenarnya memiliki banyak potensi pohon bambu dan pohon kelapa yang bisa dibuat sebagai bahan bangunan sederhana. Dari kasus ini, strategi pembangunan dengan sudut pandang menuju suatu kerangka pemikiran yang sebagai jalan keluarnya untuk menciptakan bahan yang ada seperti bambu atau pohon kelapa yang bisa diolah untuk dijual dan dihasilkan dan bisa digunakan untuk kekurangan dari desa tersebut. B. Bagaimana seharusnya negara dan masyarakat mengambil peran guna untuk mengatasi permasalahan pembangunan di atas. Negara dan masyarakat memberikan motivasi dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang mendiami desa tersebut untuk memanfaatkan karangan atau bahan yang ada seperti bambu dan pohon kelapa yang memiliki banyak kegunaan agar dapat keluar dari masalah atau kasus tersebut. Sekian dan terima kasih.